Bisa kita mulai. Sambil menunggu yang lain, nanti tepat jam 7 kita mulai ya. Baik, niki sudah jam 7, tapi yang lainnya masih belum bergabung. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, biasa nih kalau Zoom niku banyak suara dari mana-mana masuk. Oke, seadanya saja kita mulai. Silahkan ditampilkan videonya, jadi tidak hanya tertulis Mbak Fadila Nur Aini, Mbak Fadilul, Mbak Faizatus, Mbak Mas Fahris, Mbak Fania, tapi semuanya ditampilkan videonya, karena kita memang benar-benar pembelajaran Zoom dan mungkin memang tidak bisa maksimal seperti di kelas. Ya, mungkin nanti dipanggil sama orang tuanya nopo dan ini sama seperti anak saya yang kecil nangis karena dimandikan. Nah, itu kan hal yang biasa, tapi kita tetap konsisten di depan kamera, karena jam 7 sampai nanti jam setengah 8 kita adalah jam wajib pembelajaran. Seandainya tidak ada Zoom, malah kita harusnya kan sudah ada di UIN, berangkatnya pasti lebih awal, jam 6 atau lebih sedikit kita sudah berangkat. Dan ini, jadi semaksimal mungkin Zoom ini kita lakukan, jadi sekhidmat mungkin apapun yang terjadi, ya, apalagi yang hari ini kalau di rumah saya niku napa namanya, hari Selasa niku diundangkan seorang ahli qiraah untuk memberikan pembelajaran mulai kelas berapa? 3, 4, 5, 6 itu pembelajaran qiraah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nama ba'du. Semuanya saja yang ada di kelas BTQ 22, mungkin Ukti Musyrifah juga masuk di grup niki dan juga ikut mendengarkan, dan semuanya saja para mas santri BTQ 22 yang berbahagia di momen Zoom yang kedua, di hari yang kedua niki, yang insya Allah besok jadinya offline, bisa tatap muka, karena nilainya yang sempurna niku ketika bisa tatap muka terus bisa napa namanya, menilai secara sempurna. Jadi selain ujian tulis, ujian lisan, niku juga ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa memberikan nilai lebih, mendorong dari setiap individu dari kalian niku di tempat mana sampean bisa ditempatkan. Maksudnya kalau ini kan pilihannya di BTQ, tapi siapa tahu ternyata sampean lebih pantas untuk di kelas tilawah, di kelas tahfidz, ataupun di kelas madin seperti yang saya sampaikan kemarin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala nikmatnya dan hidayahnya kita bisa melakukan Zoom di pertemuan yang kedua niki dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada gangguan apapun. Mungkin yang mengganggu itu cuma frekuensi
napa wifi-nya, frekuensi kuotanya, ya sehingga mungkin ada suara yang seharusnya saya sudah sampaikan di detik ini tersampaikan ke para peserta niku di menit ke berikutnya, ataupun suaranya niku tidak terdengar jelas. Tapi tetap kita syukuri biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan sehingga di jalan itu kita bisa berkumpul terus bisa selamat sampai dunia dan akhirat dalam bentuk agama, yaitu agama Islam. Langsung saja, kalau yang kemarin kita sesinya sesi pengenalan, untuk hari ini adalah sesi ubudiyah. Yang saya pahami di sesi ubudiyah ini jadi ubudiyah terkait syariat. Meskipun syariat yang pertama adalah keimanan, tapi nanti kalau kita bahas keimanan hari ini waktunya tidak cukup karena ini sesinya kan session placement test. Kita hanya bertemu di 4 kali pertemuan, apalagi besok niku momennya di 28 Mas santri yang ada di grup niki kan dibagi menjadi 2, waktunya dikasih sama jam 1,5 jam saja. Jadi waktunya kemarin seharusnya Senin, Selasa, Rabu niku untuk placement test dibagi 28, jadi 28 bagi 3 berapa? Nah, cuma 1 hari pendalaman pengenalan dan ubudiyahnya 1 hari. Niatnya kemarin seperti itu. Ternyata yang terjadi hal yang seperti ini. Jadi besok niku mungkin tidak ada istilahnya momen-momen untuk menyampaikan istilah pengenalan ataupun ubudiyahnya. Nggih, langsung saja nggih. Kalau yang terkait ubudiyah itu pasti yang paling terpenting adalah yang dilihat rukun Islamnya. Jadi sebenarnya rukun Islam niku mulai pengenalan pertama yaitu syahadat. Jadi itu juga sudah masuk syariat, juga sudah masuk istilahnya ke ubudiyah. Jadi orang-orang yang mau melakukan tingkat berikutnya yaitu sholat, zakat, puasa, haji tidak akan bisa melakukan kalau yang nomor 1 niki tidak dilakukan, yaitu mengucapkan syahadat dan juga sekaligus mengimaninya. Itu yang sekilas seperti itu. Yang nomor 2 yaitu sholat. Nah, sholat niku bisa dilakukan ataupun bisa sah menurut syariat kalau sudah memenuhi syarat-syarat. Syarat-syaratnya apa saja? Nah, ini contohnya harus melakukan wudu, sudah suci badannya, suci tempatnya dan yang lainnya. Baik, kita akan membahas bab toharoh ya. Meskipun nomor 1 sebenarnya harusnya sholat, tapi toharoh ini meliputi bersih segalanya, yang sehingga bahasanya kalau bahasa Arabnya toharoh niku fi'lun matustabahu bi as-shalah. Maksudnya melakukan sesuatu yang bisa menjadikan sahnya sholat. Jadi sholat ini akan bisa sah kalau sudah melakukan bagian-bagian yang sudah tertata. Contohnya dalam wudu. Jadi kalau orang tidak punya wudu maka sholatnya tidak sah. Ataupun mandi wajib, karena kita contohnya semuanya sudah balik, ternyata tadi malam contohnya ihtilam, yang belum menikah itu ihtilam contohnya, ataupun dalam keadaan tidak suci, haid. Saya nggak mengatakan nifas ini, haid contohnya, ternyata itu tidak sah kalau belum mandi lagi. Contohnya sebelum subuh ternyata sudah suci, dilihat dihitung, oh ya kemarin itu keluar darahnya di tanggal ini, sekarang kelihatannya sudah suci, maka harus mandi dulu untuk bisa melakukan sholat. Ataupun ketika terjadi kekeringan ataupun dalam keadaan sakit yang sehingga menggunakan air itu tidak bisa, ataupun dalam perjalanan yang kemungkinan mencari air tidak bisa, contohnya seperti itu, maka dilakukan yang namanya tayamum. Yang terakhir contohnya ini yang dicontohkan ketika dalam keadaan baju kita kotor, tempatnya kotor, maka izalatun najasah, menghilangi najis, itu juga sebagai salah satu
syarat untuk bisa sahnya sholat, jadi harus dilakukan. Nah, kita langsung bahas bab wudhu ya. Sebelum membahas bab wudhu, mungkin kalau fardu-fardunya kalian sudah bisa, tapi wudhu itu kan harus ada komponen wajibnya. Bisa dikatakan wudhu kalau ada alat untuk berwudhu, yaitu air. Nah, air niku kan juga harus dilihat. Air kan dibagi menjadi 4. Air yang suci mensucikan, air yang suci mensucikan tapi hukumnya makruh digunakan, ataupun air suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang terakhir air najis ataupun air maksudnya yang terkena najis. Nah, sebelum membahas keempat niki, perlu diketahui sebenarnya banyak air-air di dalam pelajaran. Saya ngambilnya di kitab Al-Qorib ya. Itu ada 7 macam air yang mungkin sewaktu-waktu niku bisa digunakan. Contohnya air hujan, bentuknya apapun. Kalau umumnya air hujan itu warnanya jernih, yang biasa kita lihat, kok ternyata terjadi contohnya suatu fenomena alam, hujannya hujan warnanya merah, dikiranya air darah, padahal mboten, itu tetap keluar dari langit, jadi tetap sah. Karena nopo? Karena contohnya airnya enggak ada, semuanya warnanya menjadi merah semua, maka tetap sah. Karena nopo? Min asli sekoti, dari asli kejadiannya keluar dari turun dari langit. Kemudian air laut, meskipun rasanya asin, contohnya asin kan niku tetap sah karena nilainya suci. Kemudian air bengawan, air kali yang biasa kita lihat ini enten aliran bengawan Kali Brantas yang menuju ke Bengawan Solo niku. Kemudian ada air sumur. Jadi air sumur kalau contohnya di sumur niku bentuknya butek niku kita tetap sah karena memang asli dari sumbernya. Bahasa sumber, kemudian air sumber. Contohnya ada air artesis, pas waktu sampean mungkin camping ngoten menemukan air sumberan, dan itu warnanya apapun bentuknya yang keluar dari air sumber itu tetap dihukumi suci. Kemudian itu pun ada 6 ya. Yang terakhir air embun. Air es, kalau yang es bayangkan kita niku tidak di sini tempatnya. Kalau contohnya sampean ternyata dikasih rezeki bisa sampai ke Eropa ngoten. Nah, niku ternyata di sana pas waktu musimnya musim salju. Nah, sampean air salju niku digunakan buat bersuci juga boleh. Yang terakhir niku air embun. Kalau bayangkan embun niku kan cuma di pagi hari, terus bahkan dipegang saja cuma basah saja. Oh ternyata ketika saya melihat di YouTube niku di Uzbekistan apa pundi ngoten, mereka niku karena tempatnya gersang, untuk bisa menangkap air maka di gurun-gurun atas niku dibuatkan jaring-jaring ngoten. Jaring yang berkilo-kilo, di bawahnya niku ditampung tampungan momo sakniki paralon ngoten, dialirkan ke rumah-rumah. Oh, jadi akhirnya bisa lihat embun-embun yang menempel ke jaring-jaring tersebut akhirnya ngumpul dan mengaliri ke rumah-rumah yang ada di Uzbekistan itu. Makanya saya membayangkan bahasa embun bisa digunakan untuk bersuci, caranya gimana? Ternyata seperti itu, ditangkap dengan alat akhirnya bisa kumpul jadi satu, jadi air yang bisa mensucikan. Itu yang tadi menyebabkan bab air sebelum masuk air suci mensucikan. Air suci mensucikan itu maksudnya air yang tidak terkena najis. Air itu dibagi menjadi 2, air sedikit ataupun air banyak. Bahasa air sedikit itu air yang kurang dari 2 kolah. Jadi kalau airnya contohnya ini sampean sak timbo ataupun namung sak gendrong ngoten niku, maka jangan sampai cara mensucikannya niku digunakan dicawuk napa pripun, maka dialirkan. Jangan sampai terjatuh kejatuhan najis, karena kejatuhan najis niku meskipun tidak berubah hukumnya air tersebut tetap najis. Itu air yang sedikit. Kalau yang air banyak contohnya air sak jeding ngoten niku tidak bermasalah selama air tersebut tidak berubah nggih. Niku pun secara garis besar ngoten nggih. Kalau diterangkan banyak nanti waktunya habis hanya untuk membahas air, karena pelajaran bab air sebenarnya memang berhari-hari. Nah, saya kan pelajarannya contohnya ngajar di pesantren ngoten
menyebabkan air itu kan bisa 3-5 kali pertemuan karena membahas setiap komponen air itu memang harus benar-benar detail. Apalagi contohnya kalau di pondok pesantren sampean bisa lihat enten air kobokan hukumnya bagaimana, ngoten niku timbul permasalahan dan akhirnya buat pembahasan dan ditemukan sebuah jawaban bisa najis ataupun bisa suci digunakan bersuci contohnya. Kemudian ada air yang suci mensucikan tapi makruh untuk penggunaannya. Sebabnya nopo? Ternyata bahasa Arabnya niku yang tidak boleh digunakan itu maul musammas, air yang terkena panas matahari langsung. Contohnya kalau saya pernah niki langsung contoh nggih, jadi bisa dibayangkan teng daerah nggih kula niki enten desa Mbatokan. Pas waktu saya selain nyambut gawe ngoten siang-siang panas waktunya jam 12 saya butuh mau sholat zuhur lah ke situ ternyata airnya panas banget nggak kuat panas banget saya lihat ternyata tandonnya tandon besi nih kok terkena sinar matahari yang sangat akhirnya panasnya melebihi dan kayak baju digodok lah ngoten niku maksudnya air yang dimakruhkan penggunaan ke kulit tubuh bukan yang lainnya buat cuci dan yang lainnya tidak masalah tapi digunakan ke tubuh niku yang sehingga mungkin air tersebut membahayakan kita menjadi kulitnya rusak ataupun yang lainnya wajah mlebu napa pripun akhirnya enggak digunakan niku kula menemukan oh niki yang namanya air musamma sih ternyata ini terus bisa digunakan dan bilang kemukruannya bagaimana ketika air tersebut sudah tidak panas lagi begitu juga hukumnya kebalikannya kalau tadi kan air yang terkena panas niki air yang sangat dingin sekali ketika sampai contohnya di Eropa kita biasanya suhunya suhu 35 sampai 40 hal yang biasa sampai di sana tiba 0, derajat kita tidak kuat dinginnya dipaksakan kan bisa apa namanya kena penyakit hipotermia dan itu akhirnya dimakruhkan penggunaannya jadi caranya nih diangkat di sel lan kono ben kayak damel wudhu contohnya. Kemudian air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya air yang digunakan untuk air yang sudah digunakan untuk bersuci namanya air mustakmal contohnya. Yang kali. Ini, saya teruskan ya. Kamutan kan yang seperti yang saya sampaikan kemarin saya dibantu sama orang-orang yang pekerja jadi seharusnya dikirim dari minta tolong ke yang lainnya biar kita tetap konsisten di jam waktunya yang seharusnya kewajiban saya contohnya kecuali pas waktu saya benar-benar berangkat mengajar jam 6 ngoten niku minta tolong Pak kami mengambil di rumah saja daripada orang rumah terus mencari ke tempat kerjanya. Saya teruskan tadi kan sudah air suci mensucikan tapi hukumnya makruh penggunaannya terus kemudian air yang suci tapi tidak bisa digunakan bersuci karena sudah pernah digunakan istilahnya air mustakmal lah niki nanti sebenarnya gandengannya pas waktu wudhu bahasa mustakmal niki harus diperhatikan makanya nilai wudhu cawukan pertama ke wajah nah tetesannya niki ketika sampean nyawuk yang kedua dan terkena tetesan jadi cawukane awake dhewe niki terkena tetesan yang sudah dibasuhkan niku hati-hati jadi nilai mustakmal makanya wudu niku tidak perlu tergesa-gesa karena wudu niku nilainya juga ibadah apalagi sebenarnya di setiap wudu setiap anggota yang dibasuh niku ada doanya contohnya mau membasuh wajah kan niatnya kan di dalam hati nanti saya bahas di berikutnya setelah air niki ketika membasuh wajah kan ada doanya contohnya bahasa Arabnya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh ini di wajah terus kemudian di tangan minta semoga besok pas waktu di hari yaumul hisab buku amalannya kita yang menerima di tangan kanan bukan tangan kiri lalu itu di nopo namanya diulangi sampai 3 kali doanya contohnya seperti itu nggih yang tadi yang air mustakmal niku nggih kehati-hatiannya niku wau sehingga yang kelihatannya kita sah buat sholatnya ternyata tidak sah karena apa ternyata wudhunya niku tidak sempurna oh nggih niki saya selingi ketika Rasulullah dengan para sahabatnya
niku Rasulullah berhenti menemukan ada 2 makom, 2 kuburan, terus Rasulullah minta tolong, ya sahabat, sampean bacok nih 2 pelepah kurma, jadi diketok nih manggare nih kok sing teles, akhirnya ditaruh di tempat satu dan satunya sambil bersabda semoga kedua kuburan ini yang awalnya disiksa selama nopo pelepah kurma ini masih basah selalu memintakan maafnya, terus ditangkleti. Nah, kenapa mereka disiksa? Yang satu karena tidak sempurnanya wudhu niku wau bertoharoh, yang nomor 2 karena ketidakhati-hatian bersuci, maksudnya menghilangi najis. Ya, karena dua-duanya niki akhirnya tidak terasa membuat semua ibadahnya tidak sah. Contohnya yang tadi sudah saya sampaikan, air mustakmal niku ternyata membuat wudhu ketika membasuh wajah ternyata tidak sempurna. Tasik umur kita ini kan harus semuanya toh, kan basuhan pertamanya sudah belum maksudnya nopo belum sempurna, masih diulangi lagi, tapi ternyata kena tetesan air mustakmal tersebut, otomatis tidak sempurna. Yang nomor 2 yang dinilai sama Rasulullah tadi, yang tetap disiksa, kelihatan semuanya dua-duanya ibadah, sebabnya nopo kurang kehati-hatian dalam membersihkan najisnya. Kalau perempuan, ngapunten istilahnya kalau buang air kecil pasti kan jongkok, pasti kan istilahnya semua pakaiannya niku istilahnya diangkat. Tapi kalau laki-laki, makanya yang paling saya suruh hati-hati, boleh kemana-mana kita beribadah, tapi jangan lupa untuk kehati-hatian bab ibadah. Contohnya kalau kita sholat bawa sarung, kalau kencing ngapunten, kalau laki-laki niki mas-masnya pipisnya pun dodok pak, caranya dodok pripun, jadi mau seperti dibuka celananya yang ketat niku nilai nyipratnya niku loh, kecuali pas waktu pipis niku bener-bener celananya dicopot, dicantol nih niku dan bisa membersihkan tubuhnya. Berangkat nih. Ada pertanyaan? Kemarin kan saya sudah sampaikan setiap session ubudiyahnya saya sampaikan ada pertanyaan, meskipun belum selesai ya. Nah, sudah ya. Nah, air tadi kan sudah saya sampaikan 3. Ada lagi yang terakhir niku maun najis. Air najis maksudnya air yang terkena najis, bukan air najis contohnya kencingnya kambing dikumpulkan terus difermentasi biar bersih dan dikasih favorit dan yang lainnya, buatan komponen airnya yang asli najis tidak akan bisa disucikan. Maksudnya yang di sini maun najis niki air yang terkena najis yang bisa menjadi suci ketika sifat-sifat najisnya niku berubah menjadi suci kembali. Contohnya, ini mau membayangkan ketika ada sungai mengalir dari ujung sana, niku enten orang kencing, terus di sini, terus gimana ini? Nopo kita wudhunya harus di depannya orang yang kencing? Nopo pas waktu BAB pun niki? Ternyata air yang banyak niku hitungannya najisnya niku ketika bercampur dengan air sungai yang banyak sekali, maka najisnya menjadi hilang. Kecuali najisnya yang ada kelihatan utuh, contohnya BAB-nya niku yang najis ya di sekitar itu. Pun ngoten nggih, itu cuma sekilas, seandainya dibahas banyak waktunya ndak ada. Tapi bab toharoh yang bab air niki ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Berangkat dulu. Adik diajak beli apa? Ikut ke ayah. Yes. Kita lanjutkan langsung ke bab wudu mawon nggih, karena menyingkat waktu. Mereka. Adiknya. Ya, mereka. Oh, iya. Maaf ya, niki yang kecil biar ikut meramaikan suasana. Kita lanjutkan di bab wudu. Perlu diketahui
Wudu niku mulai perlunya, kemudian ada kesunatan-kesunatannya, dan yang terakhir ada yang membatalkannya, meskipun di dalamnya ada nilai hukum makruhnya. Perlunya wudu niku ada berapa? Ada berapa? Fardunya wudu niku ada 6. Oh nggih, ngapunten nggih. Niki perlunya, wajibnya kita belajar syariat, belajar ilmu agama. Itu saya kemarin niki menceritakan. Saya kemarin itu ketemu salah satu santri yang dulu TPQ, terus sekarang sudah dewasa kelas MTS. Itu saya tanya, tasik ngaji buatan Pak, pun buatan ngaji sampean napa? Ngajinya sekarang di MTS-nya, jadi pun buatan diniyah sore ataupun malam buatan. Terus tak tanglet tinggi pun tidak apa-apa. Saya mau tanya, fardunya wudu ada berapa? Langsung dijawab tegas, ada 17 Pak. Nah, itu loh, buya nih ada 6 bukan 17. Nah ini loh, niku mohon sudah penyebutan jumlahnya saja niku sudah keliru, apalagi sebutkan. Nah niku ya. Nah, sebelum saya teruskan ke pembahasan bab wudu, perlu diketahui memahami syariat. Semakin kita paham dengan syariatnya, maka semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada istilahnya naumul alim khairun min alfi abidin ya'buduna. Kalau di bahasa ini misalkan itu tidurnya orang alim satu, maksudnya orang yang paham agama syariatnya, bab fikihnya utamanya, niku lebih utama dibanding 1000 orang yang sedang mengerjakan ibadah. Maksudnya dalam kutip dia tidak memahami tentang agama secara keseluruhan. Sampai kok bisa bahasa tidurnya saja dibandingkan dengan orang yang ibadah. Contohnya seperti ini, ketika seorang yang alim niku mau berangkat tidur sambil diniati, ya Allah saya niat tidur nanti malam semoga bisa bangun tidur untuk bisa melakukan ibadah. Ternyata ketiduran. Nah, bahasa ketidurannya nih loh dicatat oleh Allah tetap melakukan ibadah karena tidak tidak bisa bangun, tapi kan sudah diniati semoga bisa bangun. Berbeda seperti yang tadi yang kemarin lah saya ceritakan, yang teman saya nih pas waktu sholat ternyata ada ba'diyah asar, ngoten niku kan nilainya niku bisa keliru karena mereka melakukan ibadah tanpa dasar. Contohnya seperti itu. Kembali lagi nggih ke bab wudunya. Yang pertama tadi kan ada berapa? Mas Fahrur, fardunya wudu ada berapa? 6 nggih. Anu napa? Yang kecil niki yang mau berangkat sekolah kan nunggu kami niki. Sambil mendengarkan ternyata langsung jawab 6. Kalau kan tanya ke sampean nggih yang ada di HP niki. Niki enggak ngerti. Kalau kita ngobrolnya di Zoom, ini kecil jawab 6, bangga jawab 6 nggih. Yang pertama niku fardunya yaitu niat ditambahi ma'a ghuslil wajhi, bersamaan dengan membasuh wajah. Jadi niat niku harus diutamakan pas waktu bersamaan membasuh wajahnya, belum pas waktu maksudnya tidak bersamaan, contohnya ngambil air berkumur, ataupun jangan sampai tidak niat, jadi wajahnya kelihatannya dibasuh tapi tidak diniati. Perlu diketahui niat itu berada dalam hati. Kalau dilisankan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari niku talafut hukumnya sunnah. Kalau melafadzkan tidak bisa bersamaan dengan hati niatnya, maka talafut silahkan ditinggalkan, tapi niatkannya niku harus benar-benar jangan ditinggalkan bersamaan dengan wajah. Nah, kita pahami niatnya pakai bahasa Arab toh. Nah, pakai bahasa Arab itu niku kita sudah paham nggak artinya niatnya berbahasa Arab itu? Kalau niatnya tidak paham, maka silahkan
niatkan dengan bahasa yang kita pahami, karena Allah Subhanahu wa taala memahami segala bahasa, tapi kita tidak memahami semua bahasa. Jadi bahasanya contohnya sampean tidak ngobrol bahasa Inggris tapi tidak paham betul kan ngoten. Jadi yang diniatkan di hati kita. Tapi kalau sudah paham bahwa berbahasa Arab itu artinya ini, silahkan afdolnya itu menggunakan bahasa Arab. Nawa itu saya berniat, nawa itu wudu'a saya niat wudu, lirofil hadasi karena menghilangi hadas al-ghori yang kecil. Jadi saya berniat melakukan wudu karena menghilangi hadas kecil. Nah, ini baru boleh. Maksudnya memahami nawaitul wudu'a lirofil hadasil asghari fardhilillahi ta'ala. Faham artinya ini kan sama saja paham dengan niatnya. Kalau belum paham silahkan diniatkan dengan bahasa Arabnya. Nah niki yang saya lihat terkadang mereka-mereka seorang pengajar niku memberikan pembelajarannya niatnya niki nawaitul wudu'a lirafil hadasil, bocah kudu hafal tapi mboten diterangni bahwa niat itu harus dalam hati ataupun niat itu harus dipahami artinya. Nah, niku yang saya temukan pas waktu sebelum sampean niku saya tanya bisa tapi ternyata artinya tidak paham. Nah niku yang sebenarnya membuat tidak sahnya sholat, tapi mungkin yang sebelumnya karena tidak paham akhirnya mungkin ubudiyahnya dimakfu, jadi sebenarnya tidak sah dijadikan sah oleh Allah Subhanahu wa taala karena nilai belum paham. Makanya belajar syariat itu diwajibkan ketika seorang yang mu'alafatu qulubuhum, orang yang masuk Islam itu boleh belum bisa nopo apapun dia tetap wajibkan langsung punya wajib sholat. Kalau dia sholat belum bisa mengucapkan komponen bacaan-bacaannya, yang penting Fatihahnya tidak bisa, yang penting zikir. Kalau zikir tidak bisa, cukup dia diam sekira waktunya seperti membaca Fatihah sampai seperti itu. Yang penting gerakannya itu dicukupkan. Tapi dia punya kewajiban untuk bisa selalu belajar bagaimana sempurnanya dia beribadah. Nah, seseorang yang sudah memahami tentang syariat kok melihat ada orang yang masuk Islam mu'alaf, maka dia sebenarnya punya kewajiban untuk mendatangi dan memberikan arahan. Ketika sudah mendatangi dan memberikan arahan tidak mau, maka hukumnya contohnya kalau saya contohnya menemukan seorang seperti itu, saya menawarkan kok ternyata beliaunya tidak mau, ngimpun paling tidak besok di yaumul hisab kita tidak dituntut karena sudah ingin memberikan kontribusi biar para beliau yang mu'alaf niku sempurna agamanya, ternyata tidak mau, mungkin memilih orang yang lebih tepat yang dia sukai, silahkan paling tidak kita memberikan arahan yang tepat. Terkait niat harus bersamaan dengan ketika membasuh wajah. Tidak sah ketika pas waktu membasuh tangannya baru belum niat jadi nawaitul wudu' wajahnya niku tidak sah. Wajah, membasuh wajah, batasannya wajah harus diketahui. Niki kalau laki-laki atau perempuan, utamanya yang laki-laki itu lebih mudah. Batasannya mulai tumbuhnya rambut secara umumnya. Jadi bahasa umumnya niku tidak bisa dilihat. Contohnya kalau laki-laki semakin tua rambutnya semakin di belakang, jadi wajahnya semakin lebar mboten. Ataupun di umur yang agak masih usia dini rambutnya niku ngapunten enten sing lebat sampai umumnya selebar badu ngoten separone berupa rambut, jadi wajahnya cuma sedikit ngoten. Bayangkan kelek guyon ngoten. Umpama sunggaka mlebu Islam dadi wajahnya titik nasi diwajan sing dibasuh. Ngoten umumnya ngoten nggih. Lah, batasannya kalau Kalau ke atas niku napa? Horizontal. Ngoten nggih. Horizontal niku mulai tumbuhnya rambut sampai iki sampai janggut. Beda lagi menanti janggut terus ada jenggot pas waktu membasuhnya, adanya jenggot niku juga ada hukumnya, tapi kalau terangkan nanti kelamaan. Cara singkat kalau contohnya saya berjenggot, jenggotnya tipis maka tetap wajib dibasuh. Kalau jenggotnya tebal, sampai lihat orang-orang yang jenggotnya tebal niku tidak perlu air niku sampai ke
kulitnya, tapi cukup di rambutnya. Contohnya mas-masnya, untuk mbak-mbaknya siapa tahu nanti nikahnya dengan orang seperti itu, maka cukup dilihat, oh tetap sah masnya yang dinikahi. Yang horizontal niku, yang vertikal mulai niki napa niki namine intil-intile kuping nih bahasane, enak dipahami cara bahasa Jawa. Intil-intile kuping niki jadi yang kanan dan yang kiri, jadi kalau dibulatkan semua lah, karena semuanya di garisnya niki kelihatan. Nah wajah niki rambut godek niki yang perlu dihati-hati. Kalau yang laki-laki mungkin potongannya potongan resmi ngeten niki, jarang yang rambutnya panjang niki otomatis kan pasti kebasuh. Tapi kalau mbaknya niku wudunya harus dikeluarkan, dipaskan, karena niku bagian wajah bukan bagian rambut ya. Banyak sekali yang mungkin saya lihat pas waktu praktek anak kecil wudu niku rambutnya kan malah dihindarkan biar tidak basah, dan itu yang membuat tidak sah. Makanya hati-hati, ini malah jadi dalingatan biar basah. Saya kalau nyontohkan niku, amin bayangkan film anak kecil-kecil kan senangannya kan dibayangkan seperti kartun. Saya melihat film Rapunzel kan rambutnya panjang. Lah panjangnya rambut itu, jadi dia harus mau panjang itu harus habis. Jadi sehabis mungkin sampai sepanjang mungkin niku rambutnya Rapunzel, pas waktu wudu juga harus dibasuh, contohnya seperti itu. Niku ukuran wajahnya perlu diperhatikan. Kemudian tangan niki sampai napa niki namanya siku. Kemudian napa lagi, kan semuanya membasuh. Yang berikutnya mengusap. Nah nilai membasuh sama mengusap kan berbeda. Di madhab kita, madhab Syafi'i, tidak perlu semuanya membasuh, tapi pas waktu rambut cukup mengusap. Kalau bahasa mengusap niku seperti tangan dibasahi, airnya tidak perlu mengalir, di istilahnya diserne mawon itu cukup. Kalau laki-lakinya contohnya di depan sudah macak ruwapi, daripada basah kopiahnya, jadi kopiahnya ini malah mesti napa namanya nainen napa niku bahasane. Lah niku boleh dibasah di belakang, dibasah di belakangnya itu, dibasuh. Diusap nggih, diusap juga boleh. Yang berikutnya napa? Yang berikutnya napa? Setelah mengusap rambut, berikutnya yaitu membasuh kaki. Jangan sampai keliru. Ada yang istilahnya napa namanya? Membasuh telinga niku mboten jadi fardunya nggih. Jadi perlu diperhatikan, telinga niki tidak menjadi fardunya wudu. Tapi kalau tidak dilakukan, tidak dibasuh niku menjadi makruh. Jadi membasuh telinga niku hukumnya sunnah, tapi kalau ditinggalkan niku menjadi hukumnya makruh. Nah niki banyak sekali napa namanya sampai jadi framing. Ada salah satu ulama, saya tidak perlu menyebutkan, dan jadi buli-bulian ngomongkan tentang sampai kewajibannya membasuh telinga ngoten biar bisa menerima sesuatu yang positif. Itu sampai bahasa wudunya ini kan harus membasuh telinga, bukan bahasa harus. Padahal beliau menyampaikannya mungkin kita seperti tidak tertinggal pembasuhan telinganya, tapi tidak menjadi wajib hukumnya. Tapi kan tidak pernah ditinggal. Dan itu dados istilahnya di framing, di guyon-guyonan orang-orang yang tidak suka pada beliau. Kemudian membasuh kaki dan mata kaki, sampai mata kaki. Nah niki saya kembali lagi, kalau yang tadi saya kecepatan menerangkan membasuh tangan, yang dilihat semuanya cukup. Yang dihati-hati itu adalah kukunya. Ada, kalau bahasa Arabnya niku arafatu tahtal adhofir, ada kotoran di sela-sela kukunya. Kalau kita tidak bisa menjaga kuku kita bersih dari segala kotoran, apalagi utamanya yang membuat air tidak sampai pada pori-porinya, maka silahkan dibersihkan, dipotong. Tapi kalau bisa menjaga, jadi pas waktu wudu niku perlu dilihat, oh
ini ternyata enggak ada kotorannya, itu baru sah sholatnya. Makanya pas waktu wudhu ini mboten usah tergesa-gesa dilihat, karena tahlilul lihyah niku contohnya ngapura ancang yang tadi hukumnya juga sunnah. Ini meskipun membahas bab fardunya sudah sedikit banyak dibahas bab apa namanya sunnahnya. Kemudian rukun yang terakhir, fardu yang terakhir niku napa? Tartib. Meskipun sebenarnya ya membasuh wajah, tangan, rambut, kaki niku ya pasti tertib toh. Mboten niku tetap menjadi siapa tahu ngertinya, yang penting komponennya semuanya dibasuh tapi tidak harus tertib contohnya. Nah niku jadi menjadi komponen fardu jumlahnya yang ada 6 tadi. Maka saya ulangi, fardunya wudu niku niat bersamaan membasuh wajah pertama kali, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap rambut, membasuh kaki, dan tartib. Nah, dari bab fardu niki ada yang tanyakan? Ribun. Tak bukakan daripada nanti tergesa-gesa ya. Kemudian sunah-sunahnya wudhu. Sunah-sunahnya wudhu kalau di matan takribnya, jadi di keterangan kitab Fathul Qorib yang matanya niki ada 10. Yang pertama bacaannya basmalah. Pas waktu sebelum membasuh, mengambil air, kita basmalah dulu. Kemudian ghuslul kafaini, membasuh kedua tangan. Jadi sebelum membasuh wajah niku disunahkan membasuh tangan. Nah niki perlu kegiatan-kegiatan yang nilainya sunnah niku juga harus diniati. Jadi pas waktu membasuh mulai mengambil berkumur, kalau saya niku diniati niat isun nglakoni kesunat-sunatan wudu. Jadi mboten seperti wudu niku kalau tidak diniati seperti gerakan yoga. Kalau yoga kan tidak diniati. Nah niki jadi setiap gerakannya niku diniati menjadi nilai ibadah. Terus berkumur. Kalau yang berkumur itu biasa kita lakukan. Yang jarang sekali dilakukan niku istinsak, nyesep banyu maring irung. Jadi nyerot banyu niku lho. Jadi pas waktu berkumur kemudian menghilangi nyesep banyu maring irung. Jadi mboten ngambil secara banyak, tapi tidak cuma seperti di pantas-pantasan ngoten di pik ngoten niku. Nah, niki sebelum membahas ke sunah-sunah berikutnya, ada sebuah kisah. Diceritakan ada seorang yang berasal dari Arab Saudi sana terkena serangan stroke karena dia punya harta benda yang banyak. Akhirnya beliau berobat ke Amerika Serikat sana. Kemudian ditanya, jadi dilihat, didiagnosa penyakitnya nopo, kemudian ditangani, konsultasi dengan dokternya yang non muslim. Kemudian ditanya, sampean agamanya apa Pak? Agamanya saya Islam. Terus orangnya ngumun, itu sampean kok bisa toh terkena penyakit niki, dan sampean kok bingung obatnya? Kenapa niki kok jeda nih wong? Ya terus kenapa obatnya? Obatnya kan sudah disampaikan sama Rasulullah. Obatnya sampean itu pas waktu sebelum sampean sholat itu kan melakukan wudhu. Setelah berkumur sampean kan seharusnya mengambil air ke hidung. Dan itu jadi bakteri-bakteri ataupun saraf-saraf yang sebelumnya mati ini bisa kembali lagi dengan istinsak niku wau. Maksudnya secara sekilas seperti itu. Ternyata sampai ngoten nggih. Semua kewajiban-kewajiban sunah-sunah yang biasa disabdakan oleh Rasulullah itu ternyata enggak cuma seperti hanya untuk syariatnya saja, tapi setelah diteliti semakin kesini
para peneliti-peneliti yang dulunya orang-orang dulu niku seperti nggak bisa dinalar, ternyata sekarang bisa dinalar oleh para pakar. Oh ternyata apa yang disampaikan yang 1400 tahun yang lalu oleh Rasulullah ternyata manfaatnya ini loh, contohnya seperti orang yang pas waktu tidur malam niku silahkan dimatikan lampunya. Siapa yang tidurnya lampunya tidak dimatikan, saya lihat, saya googling, ternyata manfaatnya tidur yang lampunya dimatikan niku berbeda dengan orang yang tidurnya lampunya masih menyala. Karena pas waktu tidur semuanya di istirahatkan, hormon nopo niku pemulihannya diterbarukan itu pas waktu dalam keadaan tidur yang tanpa ada cahaya apapun. Makanya sampai di hadis ini kan ditanggleti apa yang dilakukan Rasulullah ketika mau berangkat tidur. Sayyidah Fatimah menjawab, beliau selalu mematikan lampu-lampu di sekitarnya. Kan kayak namung biasa matiin lampu paling ya iman-iman minyaknya jaman kan larang. Biasanya kan los mau bayar berapapun nopo dipasangi buklam ngoten malah kayak ini suasana seperti siang. Ternyata mboten, ada nilai selain ubudiyahnya niku, ternyata ada nilai positif yang sekarang baru ditemukan. Ternyata ngoten niku para pakar kedokteran menyampaikan Rasulullah melakukan 1400 tahun yang lalu manfaatnya seperti ini. Jadi ngilmune Kanjeng Nabi iki kok ngendi to no. Wis ora tau sekolah kedokteran tapi ternyata malah beliau jadi inspirasi para dokter-dokter sedunia. Contohnya seperti itu. Niku wau ngomongkan nopo istinsak. Yang berikutnya ada mashu jami roksi. Kalau yang tadi kan mengusap sebagian dari kepala, tapi disunahkan niku mengusap semua wajah. Kalau sampean melihat videonya Gus Ba, ini kan selalu mencontohkan kami, rambutnya diperlihatkan, terus caranya mengusap dari depan ke belakang, terus kembali lagi dari depan ke belakang. Nah niku maksudnya mashu jami roksi, disunahkan mengusap keseluruhan rambut kepalanya, hukumnya sunnah. Kemudian mashul udunaini, mengusap telinga. Karena yang tadi kan sudah saya sampaikan bahwa mengusap telinga adalah bukan fardu tapi sunnah. Sunnahnya mengusap dalam dan luarnya. Jadi jerone kalih jabone niki, kupinge niki. Nah, caranya kan dari belakang, terus tangannya niki berjalan di sela-sela telinganya. Kemudian tahlilul lihyah al-kathati. Nah, niki khusus laki-laki. Tapi meskipun khusus laki-laki, sampean yang perempuan ketika nanti dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan semua materi kan tidak khusus perempuan. Untuk yang laki-laki tidak usah sampaikan gitu, karena kita ngasihnya di kaum perempuan buatan. Maksudnya komponen semua yang disunahkan kan dibahas juga, ataupun memberikan pemahaman pada anak didik sampean nanti yang laki-laki ataupun perempuan. Iku tahlilul lihyah al-kathati, nyela-nyelani jenggot. Mengapa penting laki-lakinya niku nggih. Kalau mbak-mbaknya boleh mengetahui juga. Ini dari belakang ke depan. Mau jenggote kandel. Nah, jadi mungkin bukan bagiannya, istilahnya bukan gennya. Kemudian tahlilu asabil yadaini warijlaini, nyela-nyelani tangan ngapurancang nih, ataupun sela-selanya kaki. Niku sunah-sunahnya. Kemudian takdimul yumna al yusra, mendahulukan suatu hal anggota didahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Kemudian taslis dilakukan selama 3 kali. Wajahnya membasuh 3 kali, tangannya 3 kali, mengusap rambutnya 3 kali, telinganya 3 kali, kakinya 3 kali. Nah, ini pernah ngomongkan sunnah ya. Pernah ada salah satu ulama niku setiap hari beliau itu bisa bermimpi dengan Rasulullah dan bisa bertatap muka. Seperti yang seorang ulama yang baru saja meninggal dunia, Kiai sinten niku Taifur Mawardi. Mungkin sampean sudah dengar ya, meskipun tidak kenal beliau, tapi mungkin pas waktu lihat Facebook ngoten pas di hari itu
semuanya apa namanya mengeluarkan apa namanya innalillahi ngoten niku. Nah niku beliau kan setiap hari ada yang mengatakan orang yang setiap hari bermimpi dengan Rasulullah. Nah niki ada salah satu kisah niku ada orang yang alim setiap hari bertemu dengan Rasulullah, mimpi bertemu dengan Rasulullah. Suatu ketika beliau bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah ini membelakanginya. Setiap beliau datang pengen bertatap muka, selalu dibelakangi. Lah sampai bangun terus berpikir nopo yo sampai sholat tahajud sampai istilahnya tidak bisa tidur dan menangis di malam itu tidak bisa tidur. Nah besoknya beliau mimpi lagi, terus ketemu itu malah bertatap muka lagi ditangleti ya Nabi dan jenengan dek ini pas waktu saya mimpi dengan jenengan kok jenengan mboten purun bertatap muka. Terus disampaikan karena kemarin kamu meninggalkan sunnahku. Niku diiling-iling namung napa to? Oh iya ya. Kemarin itu mungkin pas waktu beliaunya wudu dia itu kedatangan tamu. Jadi mboten penak akhirnya dicukupkan yang berdu-berdu saja yang sunnahnya ditinggalkan. Masih sampai seperti itu loh. Nilai sunnahnya itu kalau sudah membekas, sudah istiqomah setiap hari, maka sampai Rasulullah itu sampai tidak suka sunnahnya yang setiap hari dilakukan oleh beliaunya itu ditinggalkan gara-gara orang tamu kan kena ditunggu toh. Biasanya kan ngoten ngomong. Sampai seperti itu nggih niku kisahnya meskipun mungkin bahasa kisah mimpi niku tidak bisa jadi landasan bahwa niki kesunahannya niku harus dilakukan. Tapi sebagai motivasi meskipun orang lain mengatakan kisah khurafat memang enggak. Kalau yang khurafat itu sesuatu yang apa namanya tidak bisa dinalar. Kalau mimpi niku apapun kan bisa dinalar karena bahasanya mimpi. Ngoten niku wau. Iya. Ada yang tanyakan kalau yang tadi kan fardu. Terus sekarang sudah bahas sunnah dan waktunya sampai hampir jam 8 dan tidak ada pertanyaan. Tandanya kalau tidak ada pertanyaan maksudnya paham nopo niki yang nopo namanya Mbak Iza, Mas Fadli, Mas Faik malah nopo namanya silahkan Mbak Faik silahkan semuanya ditampilkan ya. Maksudnya biar kelihatan bahwa kita niku bener-bener zoom. Jadi mboten kula ngomong piyambak. Oh ngeten. Kalau yang kemarin saya lupa. Kewajiban saya niku di grup para pengajar niki selalu mengirimkan kalau yang zoom ini kan absensinya absensi napa namanya screenshot. Mungkin Mas Fajar silahkan di screenshotkan yang ada tampilan saya nggih. Sampai screenshotkan nanti dikirim di grup niku mungkin tak buat setelah selesai pertemuan niki nanti kan langsung pembelajaran BTQ bab niki tak sampaikan meskipun saya bisa memberikan absensi saya dengan video niki. Saya kan kemarin saya sampaikan toh. Kemarin juga saya sudah video, hari ini pun saya video. Mungkin saya tampilkan di hari yang keempat saya tunjukkan. Maksudnya ngeten, di hari yang keempat setelah niku kan nanti dimasukkan nilai yang pantas di BTQ A, B, C ataupun bahkan sampai memang harus tidak di BTQ ataupun kelas-kelas yang lainnya. Otomatis kan pertemuan kita dan grup sampean itu juga dicukupkan di hari itu juga. Setelah nilai tersampaikan, kelas jadi bagi, otomatis saya kalau yang tahun-tahun sebelumnya ini langsung dikeluarkan oleh Mbak Musrifahnya. Dan itu untuk bisa contohnya berkumpulnya di mana? Itu tak buatkan video terus saya share. Jadi mau pengen ngumpul nopo nganu bisa komentar di situ ataupun ya silahkan selama pertemuan kita kalau dulu kan langsung tatap muka. Pertemuan kita niki lho. Jadi saya dokumentasikan. Oh, ngoten nggih, Mas Fajar, saged nggih. Sampeyan segera tekan untuk nanti sebagai bentuk absensi saya. Jadi kalau sampean mboten
Ada yang tanyakan terkait bab wudu? Ngeten. Kalau niku wudu-wudu yang saya sampaikan semuanya contohnya bagi orang yang sehat. Kalau bagi orang yang nggak sehat bagaimana? Terus sebenarnya sebelum bab wudu niku ada bab muzah. Kalau bab muzah betul bisa disampaikan karena sulit sekali dipraktekkan. Tapi seharusnya contohnya yang bisa dipraktekkan niku bahasa muzah itu kan sepatu, kasut yang air tersebut tidak boleh masuk ke anggota yang ditutupi oleh muzah. Contohnya yang biasa melakukan niki seorang TNI yang dia beragama Islam terus diberangkatkan di tempat-tempat yang kemungkinan atributnya selalu dipakai. Jadi pas waktu sholat ngoten kok pakai sepatu. Dan itu bahasanya muzah niku wau. Dan itu ada muzah niku bagi orang yang di rumah niku juga boleh. Apalagi yang bepergian. Jadi nilai kalau yang ada di rumah niku 1 hari 1 malam. Kalau yang bepergian 3 hari. Contohnya sepatunya tidak dicopot dalam perjalanan selalu. Kalau sekarang pasti bisa dicopot karena kita mungkin kereta api, pesawat dan yang lainnya mungkin tidak berhenti. Tapi kok kalau orang dulu ini kan perjalanannya contohnya di gurun pasir, berhentinya ya cuma istirahat, tapi atributnya selalu dipakai. Waktu itu kalau bab muzah, makanya tidak saya sampaikan, apalagi kalau disampaikan waktunya mungkin juga tidak cukup ya. Itu juga perlu, tapi waktunya tidak cukup. Yang dicukupkan yang fardu-fardu saja. Contohnya yang tadi. Nah, kalau contohnya ada seseorang yang sakit bagaimana Pak? Terus apa harus wudhu? Nah, niku dulu pernah di zamannya Sayyidina Umar. Niku ada orang yang sakit terus meninggal. Karena gara-gara apa? Disuruh wudhu oleh keluarganya. Itu dilihat ternyata yang menjadikan hukum boleh meninggalkan tidak wudhu niku seperti itu. Ada kewajiban-kewajiban wudhu bagi yang sehat, tapi kalau orang yang nanti contohnya terkena air saja dia menjadi penyakitnya lebih parah bahkan membahayakan dirinya, maka itu boleh untuk tidak berwudhu. Nah ini kembalinya ke bab tayamum. Kalau yang tayamum seperti itu contohnya orang sakit ataupun kalau babnya di sini itu musafir pun sebenarnya boleh, ataupun boleh tidak berwudu tapi tayamum ketika air tersebut sangat penting sekali untuk kehidupan kita, bahkan kepada hewan yang dimuliakan. Maksudnya hewan dimuliakan contohnya punya kambing, ayam dan yang lainnya, airnya cukup untuk kehidupan kita tok. Maka wudu niku menjadi tidak wajib, boleh diganti dengan tayamum. Sampai seperti itu. Ada yang tanyakan? Mau tanya. Oh nggih. Ngeten malahan seneng kok. Hukumnya niku pas mengusap semua bagian rambut kan hukumnya sunnah. Nggih. Terus pas nopo namanya ambrih kan semisal kita keadaan rapi. Terus nopo biar ambrih boten basah niku diusap satu helai saja berarti tetap sunnah. Tetap Sah. Nggih. Kalau yang tadi kan ngapunten sudah saya sampaikan, kalau mengusap wajah kan selama napa namanya haduma yang butuh. Jadi batasan tumbuhnya rambut. Kalau depan sampun disisiri wapi, terus mungkin daripada apalagi pakai kopiah yang tadi kan malah napa namanya tayumen ngoten niku, makanya di serne yang belakang niku boleh, di serne wingking itu boleh, namanya gitu. Kalau diusap satu helai saja tetap sah ya. Tetap sah. Tapi caranya ngusap sehelai bagaimana? Kan ngoten nggih. Tetap sah maksudnya lha nggih ngoten nggih. Jadi nilainya yang dibasuh yang penting selama niku di batasan tumbuhnya rambut. Tidak satu rambut contohnya rambutnya panjang terus semuanya mboten. Ada batasan selama di tumbuhnya rambut. Kalau mbak-mbaknya yang contohnya yang panjang terus pucuk etok niku mboten sah. Tapi yang di tempat
tumbuhnya rambut di belakang napa pripun niku boleh. Ngoten Mas Fajar yang bisa saya jawab. Ada yang tanyakan lagi? Itu tadi yang sunah-sunahnya nggih, matur suwun. Yang saya harapkan seperti itu. Maksudnya ketika saya menyampaikan mungkin ditanyakan ataupun malah gini, silahkan contohnya interupsi, saya mau interupsi Pak, yang jenengan sampaikan niku kok nggak sesuai dengan yang guru saya sampaikan. Kalau guru saya gini, dan niku mungkin karena di bahasanya fikih niku memang banyak pembahasan, ada ikhtilaf para beliau-beliau, para ulama-ulama niku kan mempunyai pendapat dengan melihat kaidah-kaidahnya, ada usul kaidah kemudian menelurkan fikihnya. Makanya yang sekarang niku bahasanya sesuai dengan zamannya niku ada fikih kontemporer, dilihat dari hukum zamannya, tapi tidak meninggalkan hukum asalnya. Makanya kalau di Imam Syafi'i itu ada bahasanya qaul qadim, qaul jadid. Maksudnya pendapat yang lama dan juga ada pendapat yang baru, karena beliau yang pertama berpendapat niku di daerah Baghdad teng Irak. Nah, kemudian yang baru beliau ke Mesir, ternyata di Mesir niku melihat masyarakatnya berbeda dengan orang-orang Irak, maka beliau memberikan pendapat yang baru. Nah, niku makanya ada istilahnya ikhtilaf. Nah, pas waktu dibawa ke Indonesia niku juga berbeda banget, berbeda jauh. Akhirnya para pakar-pakar niku menelurkan yang namanya fikih kontemporer. Meskipun orang-orang salaf niku dengan fikih kontemporer niku tidak terlalu istilahnya mengikuti. Si tasik pilih salaf dawu-dawu ulama biyen, tapi orang-orang yang kolaf yang sekarang niku kalau yang umum seperti kita niku ya ditingali. Contohnya hukum ngapunten perbankan bagaimana, kan akhirnya malah bergulir setiap pertanyaan dan ada jawaban, meskipun jawaban-jawaban tersebut tetap ada yang membantah, misalnya seperti itu hal yang biasa kalau bab fikih. Maksudnya ngoten nggih, kalau ada yang saya sampaikan ternyata menurut sampean ada yang keliru, iki malah disampaikan, Pak, menurut sampean kok ngoten, kalau menurut saya gini sesuai dengan pelajaran yang saya terima, niku malah saya terbuka malah enak. Ngoten nggih. Itu tadi yang fardu sama sunnah. Sambil saya teruskan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau yang membatalkan wudhu langsung ke membatalkan wudhu mohon ya. Kalau yang makruhnya salah satunya seperti tadi meninggalkan kesunahan membasuh telinga, ditinggalkan meskipun itu ngerti, setelah ngerti bahwa itu hanya hukumnya sunnah, tapi kalau ditinggalkan itu tetap menjadikan hukumnya makruh. Nah, yang sekarang yang membatalkan wudhu, kalau di kitab takrib niki ada 5. Yang pertama makhraja minasabila ini, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur. Nah, tapi juga harus diketahui yang keluar apapun dari keduanya, ngoten nggih. Yang umumnya ataupun tidak umum. Contohnya yang umum tidak perlu disampaikan. Maksudnya mulai dari kencing ataupun BAB-nya. Nah, tapi contohnya kalau kita ternyata BAB-nya keluar uang bagaimana? Bukan bocah cilik wonten niku lek kemarin ngemut kerikil, terus ngemut duit ataupun cincin, terus akhirnya keluar cincinnya saja, keluar uangnya saja, bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap dihukumi membatalkan wudhu, karena setiap makhraja minasabila ini, sesuatu apapun yang keluar dari kedua jalan tersebut, kecuali ilal maninya, kecuali yang keluar mani. Ngapunten, bahasa mani niki mboten jadi sesuatu yang koyok pripun nggih, nilainya negatif, pornografi dan yang lainnya mboten. Contohnya
terjadi seorang yang setiap tidur niku selalu bermimpi basah. Karena bahasa tidak membatalkan niku contohnya orang yang duduk makadahu, memakai makadahu, duduk yang menempelkan pantatnya, dia tidur ternyata bangun-bangun mimpi, ini kan wudhunya tidak batal. Begitu juga kalau keluar mani niku tetap tidak batal, cuma hilal maninya niku toh yang tidak membatalkan. Yang saya pahami seperti itu niki hilal maninya al kharij. Nah, yang saya sampaikan ngeten niki kira-kira membuat janggal membuatan. Kalau janggal silahkan ditanyakan. Yang kedua, yang membatalkan lagi wa naumu ala ghairi hayatin makin, tidur yang tadi ya, tidur yang tidak menetapkan pantatnya. Maksudnya kalau membayangkan perlu diperhatikan tidur yang tidak menetapkan pantatnya, contohnya tidur nopo seperti biasa berbaring miring yang sehingga antara dua pantat niki tidak menutup ke nopo lubang kita niki. Akhirnya kan kemungkinan keluar anginnya sesuatu pas waktu tidur niku kemungkinan besar bisa keluar. Nah, yang dilihat lagi bahasa bisa tidak batal niku contohnya kalau orang-orangnya seperti saya. Jadi istilahnya berisi banyak dagingnya. Kalau yang kurus contohnya orang-orang yang luar sana yang ternyata contohnya orang-orang Palestina ngoten niku yang makan saja kesulitan, dan itu kemungkinan memakai makan dahu itu pantatnya kan tidak ada dagingnya, jadi meskipun tidur mesti panggah ngowos, dan itu tidak menjadi wudhunya itu tetap sah. Jadi dipastikan meskipun tidak keluar, aku enggak anu, sampean kok ngerti enggak kentut, mau sampean tidur, tadi kan enggak tidur, ngantuk. Bedanya ngantuk sama tidur kan beda. Ngoten niku wau. Jadi perlu diperhatikan bahasa tidurnya memakin makadahu niku bagi orang-orang yang seperti saya contohnya. Bagi yang orang kurus ngoten niku tetap kemungkinan batalnya niku juga besar. Kemudian yang membatalkan lagi yaitu zawalul akli, hilangnya akal. Hilangnya akal niku banyak sekali sebabnya. Kalau yang di sini bisa karin. Kalau kenapa didahulukan bahasanya mabuk dalam tanda kutip karena minum-minuman keras ataupun yang lainnya yang memabukkan niku dimasukkan di bab zawal akli. Kalau orang-orang dulu di zamannya Rasulullah niku hal yang biasa. Jadi di zaman awal-awal ini kan suatu yang diharamkan niku enggak semuanya, enggak keseluruhan seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah sempurna agamanya, jadi apapun yang sudah tidak diperbolehkan tidak boleh. Wong zaman sahabat dulu itu loh boleh, kok sekarang enggak boleh, buatan ngoten. Karena beliau kan di asabiqunal awalun. Jadi awal-awal Islam niku sulit sekali menerapkan. Bahkan ada Rasulullah, ada temannya Rasulullah niku mau melakukan sholat boleh, tapi kalau sore mendem. Enten sing sholatnya cuma mau sholat tapi cuma hari niki tok, sholatnya hanya yang duhur tok. Niku selalu membuat, kalau ceritanya ini selalu membuat Sayyidina Umar itu selalu pengen wes tak patenane Kanjeng Nabi sampai ngoten niku. Mereka selalu seperti napa ngenyek agama, tapi Kanjeng Nabi mboten stop bene dhisik. Bahkan sampai anten guyonan cerita ngeten. Di Pondok Pesantren Sunan Derajat itu kan enten Kiai Abdul Ghafur niku pas waktu menceritakan ceramahnya saya simak niku ngeten. Enten sahabat kula purun Kanjeng Nabi masuk Islam tapi kula panggayane setiap harinya nyolong. Pripun? Ya enggak apa-apa nyolong. Tapi sampean harus jadi nyolong maling sing jujur lho nggih. Oh nggih. Jadi setiap sampean maling dimanapun sampean lapor teng kula. Ngoten mawon mboten napa-napa, sampean selalu boleh nyolong. Oh nggih. Akhirnya contohnya malam nyolong, terus besok tanglet Kanjeng Nabi.
pripun sampean nyolong teng pundi? Kula nyolong teng ngene Pak nika, nyolong niki. Oh nggih mboten napa-napa, lek iso dimareni nggih. Benjing sampai berapa kali akhirnya yang terakhir tanglet Kanjeng Nabi, pripun sampeyan nyolong oleh pun mboten Kanjeng Nabi mboten nyolong, lha pripun angger nyolong dadak laporan oleh sampeyan. Akhirnya lho kaya ngoten niku sikapnya Rasulullah menyikapi para sahabat yang sing ruwen orno. Nah, sebenarnya hal yang sekarang pun kita juga bisa menyikapi hal yang sama dengan fenomena di sekitar kita. Kita bisa menghukumi diri kita niki secara syar'i 100%, tapi menghukumi yang lainnya niku biar istilahnya biar syariat yang menjawabnya. Jadi lek wongi kono jarang ibadah pun to bene. Lek saged ngimutni ade ngimutni. Tapi lek mboten saged ingkar bil qalbi mawon. Istilahnya ngoten. Makanya ada istilahnya untuk jaga jarak dengan orang-orang yang belum bisa sama seperti kita. Jadi niku lebih bisa mengkanter diri kita untuk lebih selamat. Tapi ada orang-orang yang memang mereka harus selain nopo diparani, diwori, digrupi bareng ngoten mengke di entas nih. Dan itu mungkin bukan tugas kita. Karena sekelas kita ngoten nilainya nabrak aliran air niku bisa malah terbawa dengan arusnya. Kalau mereka-mereka yang kuat keimanannya dan yang lainnya niku bisa membelah arus akhirnya bisa napa namanya ngilekne ke jalan yang benar. Ini malah melenceng kemana-mana ya. Kemudian tadi kan zawalun akli bisa karin karena hilangnya akal sebab mabuk ataupun ada sebab yang lainnya karena sakit. Contohnya karena napa namanya suhu badannya 40 derajat akhirnya sampai deleming-deleming hilang kesadarannya. Nah niku hilang kesadarannya niku wudunya pasti batal. Saya pernah alhamdulillah niki jadi cerita saja tapi sebagai tanda syukur saya. Seandainya ndak itu mungkin kita nggak ketemu. Saya kan dulu kuliahnya di Tribakti. Pas waktu bulan Ramadan niku ada tugas untuk mengerjakan makalah, terus saya ke sana untuk napa namanya ngerjakan bareng di Tribakti sana. Pulang-pulang kula belok lah ditabrak tiang kenging wis pokok suami istri ngoten. Akhirnya namung disenggol mawon tapi kan kula mboten saged istilahnya ndak fokus akhirnya malah wayahe ngerem malah ngewegas. Kula akhirnya nabrak ruko ngoten. Dan bahkan pripun nggih istilahnya percaya atau tidak rumus kula tiang-tiang pun bodho nglumpuk. Pun padha nglumpuk ngruyuk kula nggih melu ngruyuk terus tak tingali. Lah kula aku ngoten. Lah bahasa aku ngoten kula pun masuk di situ. Akhirnya sadar ngoten. Lah pas waktu sadar niku disuruh minum. Saya ndak mau. Niku kan ngomongkan wudu tapi ngomongkan bab puasa. Kula ndak mau, mboten Pak. Kula puasa ngoten. Lah sebenarnya puasa saya tadi tidak sah, apalagi wudhu saya juga tidak sah. Karena napa? Zawalul akli tadi sebenarnya. Karena buktinya saya silai kan wis metu terus ningali kembali lagi kan pun hilang kesadarannya. Nah, maksudnya seperti itu. Au marodin niku wau salah satunya. Yang lainnya sebabnya au jununin karena depresi, terlalu banyak pikiran, akhirnya hilang ingatan, akhirnya nopo hilang akalnya, itu jununin. Kemudian yang mboten biasa, ada orang yang punya penyakit ngapunten, contohnya epilepsi. Niku bahasa orang Jawa kan ayanen. Nah, itu juga ternyata pernah terjadi ngoten niku. Kan orang epilepsi ini kan kalau terlalu mikir keras akhirnya hilang ingatannya dan sak wayah-wayah kan ngoten niku. Dan saya melihat sendiri di pas waktu enten tiyang numpak sepeda ujuk jatuh sendiri karena epilepsinya. Lah niku mboten ningali tiyang niku nggih. Iku yang dicontohkan zawalun aklinya niku lho yang sehingga wudunya menjadi batal. Kemudian yang membatalkan lagi yaitu lamsur rajulil ke mar'atul ajnabiyah ataupun kebalikannya, menyentuh ataupun bersentuhan
sengaja ataupun tidak sengaja tanpa adanya penghalang kepada orang lain. Bahasa orang lain itu maksudnya bukan sanak kerabat yang membuat wudhu kita jadi batal. Lah, yang niki sebenarnya perlu dipahami. Contohnya jangan sampai kita salaman karo mbae, mau mbak-mbaknya enten salaman alih mbae jaler, anu mbak kula mengki batal. Mboten. Jadi sak menginggil niku mboten membatalkan, sak menghadap mboten membatalkan. Dulure ibu niku mboten membatalkan. Contohnya sampean punya ibu, ternyata ada kakak-kakaknya, adik-adiknya semuanya laki-laki, niku tetap tidak membatalkan wudunya. Ataupun nggih niku kebalikannya, kita laki-laki napa namine punya tante-tante mboten membatalkan. Yang membatalkan niku ketika sampean megang sinten ponaan padha ponaan. Dadi awake napa misanan. Nah niku yang membatalkan. Nah niki perlu banyak keterangan nggih. Perlu dipahami. Jadi kalau yang contohnya mengki dulur konggone ibu, dulur konggone bapak, terus dulur sambung. Nah niki yang sekarang harus dihati-hati ketika ada dulur rodok. Bahasa rodok niku dulur suson. Makanya pas waktu besok yang sekarang terjadi di luar sana niku kan enten to ngapunten, bahasanya ASI yang didinginkan terus didistribusikan kepada bayi-bayi yang membutuhkan. Lah niku seharusnya kita harus hati-hati ketika dikasihkan kepada bayi yang di bawah umur 2 tahun ke bawah yang belum meminum ataupun mengonsumsi apapun selain ASI, niku harus diperhatikan bahwa niku menjadi saudaranya anak kita. Baik dia laki-laki terus anak kita perempuan, maka jangan sampai bertemu karena niku pernikahannya tidak dianggap sah karena itu istilahnya dulur suson. Lah niku lho. Niku yang kalau di luar sudah biasa terjadi ngoten niku. Karena niatnya membantu daripada ngapunten mau bahasanya asinya berlebih terus dikasihkan kepada orang lain. Dan itu harus ngerti bahasanya. Kalau dikasihkan ke tetangganya, niki kalau dikasihkan akhirnya besok saya kok najan bocah cocok kok bocah malah ganteng ngono tak pek mantu enggak saged malian. Mari dadi dulure anake awake dhewe. Contone ngoten niku. Jadi kehati-hatiannya itu harus diperlukan. Sampai seperti itu loh nggih. Kehati-hatiannya kita bab syariat. Kemudian mashu farjil adami bibatil kafi. Niki yang terakhir kelihatannya. Wa masu khilqati duburihi, kedua-duanya saja dibahas ya. Memegang sengaja ataupun tidak kemaluannya seseorang. Kalau bahasanya memegang kemaluan kita sendiri ataupun contohnya kemaluannya orang lain. Istilahnya anake nyawii ngoten nggih, ngapunten. Ngoten nyawii ataupun kita jadi tanda kutip perawat. Kan harus merawat. Ini penak ngoten. Kalau si anak kecil ngoten mungkin bisa dibantah. Contohnya ke perawat ngoten niku akhirnya kan kita harus membantu orang-orang yang tidak bisa melakukan membersihkan dirinya sendiri karena kewajiban kita menjadi seorang perawat. Nah ngoten niku ada batasannya. Dihukumi batal wudunya bibatinil kafi kalau menggunakan telapak tangan ini. Ngoten nggih. Bahasanya ngapunten mau membantu orang lain itu kalau yang tadi lamsu rajulil mar'ah. Kalau kita jadi perawat terus suruh merawat laki-laki, mboten perlu yang pakai telapak tangan, singgolan saja pasti sudah batal. Kalau kita sesama laki-laki membantu laki-laki, perempuan membantu perempuan, lah niki nilai membantunya niki bisa membatalkan wudu kalau kita menggunakan telapak tangan niki. Kalau yang belakangnya niki tidak. Batasannya niki tinggal perancang niki. Dan juga mashu khilqati duburihi, mengusap lubangnya
dubur niku juga membatalkan wudu. Dari bab wudu yang sudah saya selesaikan, niki kira-kira ada yang ditanyakan? Ribon? Oh nggih. Niki juga bab ubudiyah. Kenapa toh ubudiyah harus didahulukan dan harus tersampaikan di setiap kalau yang kemarin contohnya BTQ, sebenarnya wajibnya niku kan harus bisa para santri, mahasantri niku bisa membaca Al-Qur'an dengan tepat, menghafal surat-surat. Terus pas waktu kompre besok di semester 7 bisa membaca dan menghafal. Itu niatnya seperti itu. Tapi sekarang sama Prof Abdul Aziz sebagai rektor niku mewajibkan untuk berapa menit pertemuan niku menyampaikan istilahnya syariat-syariat pelajaran utamanya yang berhubungan ke sehariannya. Nah, yang ditanyakan kemarin pas waktu saya ketemu ngapunten perempuan ngoten nggih. Ditanya, "Sampean sudah barek toh?" "Sudah." "Sampean napa namanya sudah biasa mandi wajib?" "Nggih." "Niatnya bagaimana?" Nah, jawabannya nggak bisa menjawab. Maksudnya jawabannya nggak bisa menjawab. Yang ditanya niku dia diam, hanya diam, mboten ngertos ya Pak. Pokok wayah adus, pokok kula adus keramas kula ya berujukan keramasan. Mboten cuma gitu. Jadi ada niatannya dariku yang harus disampaikan. Contohnya niatnya mandi wajib bagaimana. Terus kalau wiladah maksudnya mandi setelah melahirkan bagaimana. Mandi setelah selesai nifasnya bagaimana, itu juga harus disampaikan. Maksudnya ini kan saya ingatkan ngoten nggih. Hanya kan kalau hari ini kita membahas bab wudu saja sebegitu banyaknya dan sebegitu cepatnya, jadi banyak keterangan-keterangan yang mungkin mesti terlewati. Seharusnya hari ini mau bab ubudiyah niku karepe nggih bab salat dan yang lainnya membatalkan salat niku juga harus disampaikan, tapi kan tidak ada waktunya. Mungkin dicukupkan pertemuan hari ini. Saya lupa belum mengabsen sampean nggih. Mungkin waktunya untuk ngabsen nanti akhirnya cukup. Ada yang tanyakan sambil saya mengabsen? Betul-betul nggih. Siap-siap untuk diabsen nggih. Mbak Eva Yunia Rahmawati. Hadir, Ustaz. Kemarin hadir nggih? Iya, hadir. Mbak Evelyn Kailila Roshidah. Hadir, Ustaz. Nggih. Mbak Evelyn Naima Leonita. Hadir, Ustaz. Mana Mbak Evelyn? Niki yang tadi izin nggih? Yang tadi izin kayaknya namanya Mbak Evelyn ya. Mbak Fadila Nuraini. Mbak Fadila Nuraini ada? Nggih, saya lompati nggih. Mas Fadilul Firdausi Akmal. Mbak Fadia Syifa Anindya. Mbak sinten Fadia Syifa Anindya ada? Mbak Fadia Syifa, Mbak Evelyn Rosida. Oke. Mbak Fadila Ayu Salsabila. Niki Mas Fadilul ada. Wonten nggih, Mbak Fadila Ayu Salsabila ada? Mbak Fadila Ayu Salsabila nggih. Mbak Fadila Nur Azizah. Oh niki kelihatan di atas nggih. Mbak Fadila Dini Lestari. Saya hadir, Pak. Nggih. Mbak Fadila Nadhifatur Rahman.
Ada? Nggih. Mbak Fadilatul Fitri. Mbak Fadilatul Fitri ada? Oh niku nggih. Mbak Fahira Nadzifatun Nadiah. Wonten? Mbak Mas Faris Afrisal Argananta. Oh niki anu kelihatan. Nggih. Mas Fahrul Kurnia Brata. Mas Fahrul. Mas Fahrul Rozi. Oh nggih. Mbak Faizatul Zalia Hidayah. Oh nggih. Mbak Faik Zahratul Firdaus. Oh tadi yang Mbak Faik ada nggih. Nggih. Mbak Fairus Nur Azizah. Mbak Fairus Nur Azizah ada? Itu Mas Fahrul. Niki Mas Faizal Aziz Alifianuddin. Oh nggih. Sampeyan di anu nggih, teng win mriku. Mbak Faizatul Fitria. Mbak Faizatul Fitria. Oh nggih. Terus niki Mas Faizal Chandra Dinata ada? Nggih. Mas Fajar Bimatri Saputra. Oh nggih. Mas Fajar Kurniawan. Mas Fakhri Sabnam Nuari Fajarullah. Oh nggih. Mbak Vanilla Aulia Nugraha. Hadir, Pak. Mbak Vanessa Fatima Az-Zahra. Mbak Vanilla nggih. Niki Mbak Vania Septiani. Hadir, Pak. Yang terakhir Mbak Vanessa Ica Syabana. Ampun nggih. Nggih, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Apabila apa yang saya sampaikan, terus keterangan-keterangan yang saya sampaikan tadi ternyata yang sekiranya ada yang tidak tepat, silahkan kita berdiskusi di grup mawon nggih. Jadi grupnya niku seandainya ada pertanyaan yang berhubungan dengan tentang ubudiyah, silahkan ditanyakan. Secara pribadi itu boleh, tapi kalau di grup nanti kan yang lainnya meskipun tidak bertanya malah ngerti, oh yang ditanyakan bab niki, jawabannya niki. Mungkin akhirnya apa yang saya jawab, yang saya sampaikan ternyata menurut sampean kurang tepat, akhirnya ada diskusi di dalam grup.